Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah dan kita masih bersama artikel Islam ataupun yang berkaitan dengan tanya jawab dan konsultasi fikih muamalah. Kasus kita pada sesi kali ini adalah pada saat karyawan dan pegawai itu dilarang untuk pergi kerja. Nah, apakah akad sewa itu dibatalkan karena alasan darurat semacam ini? Jadi, banyak pekerjaan itu terhenti karena proses karantina kesehatan melawan pandemi. Bersamaan dengan berhentinya para pekerja dari pekerjaan mereka, maka pertanyaannya apakah pemberhentian dan penangguhan semacam ini termasuk keadaan yang kemudian disebut sebagai darurat dan terpaksa, dan kemudian apakah masa berlaku kontrak kerja mereka terputus atau terhenti, dan apakah kemudian penundaan atau penangguhan masa berlaku kontrak mengakibatkan gaji atau bonus juga ditunda. Apakah ada efek dari ketentuan pemberi kerja dalam masalah kontrak bahwa gaji harus ditangguhkan kalau pekerjaan tidak bisa dilakukan karena adanya aturan untuk PPKM dan yang semisal? Apakah ada entitas yang memberikan kompensasi kepada pekerja atau pemilik kerja akibat gangguan bisnis semacam ini? Nah, baik, yang pertama bahwa kita perlu pahami pekerjaan itu adalah termasuk ijarah atau jenis persewaan. Jadi di dalam pekerjaan itu biasanya kita menyewa, yang kita sewa adalah perorangan dan persewaan dengan kedua macamnya. Ya, bisa kita nyewa orang ataupun nyewa barang. Ini merupakan bentuk akad yang sifatnya wajib, tidak boleh kita batalkan kecuali atas keridhaan dari kedua belah pihak. Dan kemudian kalau ada akad, ada kesepakatan, itu harus dipenuhi dalam jangka waktu penuh. Nah, akan tetapi jika terjadi alasan darurat yang menghalangi memanfaatkan barang ataupun orang sehingga dia tidak bisa bekerja, seperti perusahaan dilarang untuk operasi bisnis sehingga dan dia punya banyak pegawai yang tidak dibutuhkan atau tidak mampu untuk dibayarkan gajinya, atau mungkin menyewa orang untuk mengantarkan murid-murid ke sekolah, lalu akhirnya sekolah tadi tutup karena adanya pandemi. Atau mungkin dia bayar gaji guru, ya dia sewa guru untuk mengajarkan mata pelajaran tertentu, dan kemudian ternyata mata pelajarannya ditutup, tidak tidak boleh dilangsungkan karena alasan teknis dan yang semisal, dan contoh lainnya yang masih banyak sekali yang tidak memungkinkan memenuhi barang atau orang. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan jasa dia, tenaga dia, dan juga kalaupun kita menyewa barang, barangnya tidak bisa kita gunakan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah kemudian sewanya batal karena ada alasan-alasan ini, atau sewanya tetap harus dipenuhi, dalam artian kita tetap harus bayar. Nah, menurut jumhur atau mayoritas ulama, hukum asalnya kita tetap harus sewa, artinya kita tetap harus bayar. Tapi sedangkan menurut Hanafiyah, dan kemudian juga ini yang zahir dari Malikiyah, akadnya dibatalkan. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Ibn Utsaimin. Dan ini diambil dari Dewan Standar Syariah. Dan ada rincian hukum terkait dengan masalah ini, ya. Kemudian yang kedua, jadi kita perlu paham dulu yang pertama tadi ada beda pendapat di situ. Mayoritas mengatakan tetap lanjut, tapi ada juga Hanafi dan sebagian Maliki atau pendapat yang kuat dari Maliki, dan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Utsaimin mengatakan dibatalkan. Kemudian kedua, ya, ini baru kita masuk kasus pembatalan sewa atau kontrak kerjasama terkait pandemi. Berdasarkan penjelasan tadi, kalau memang pegawai atau karyawan dilarang untuk aktivitas pekerjaan karena sakit, ya, corona, dan waktunya lama, maka berarti kita sebagai owner boleh untuk membatalkan. Kenapa? Ya, itu berakibat karena gajinya berhenti. Ya, berarti tidak ada gaji setelah kita batalkan. Dr. Khalid Musyaiki hafizahullah, beliau mengatakan, ya, ke-21, perlunya kita menempatkan pandemi bagi mereka yang terkena musibah ini dalam kontrak transaksi seperti menyewa, kemudian dalam akad istisna atau kita pemesanan dan lain-lain. Karena situasi pandemi ini bukan hanya soal buah selesai dari ceramah dengan judul hukum fikih terkait dengan virus corona, gitu ya.
Nah, yang lebih baik dari membatalkan adalah tidak membutuhkan pegawai dengan menurunkan gaji sampai hilangnya bencana. Jadi kalaupun kita memang mau batalkan, artinya kita putus kontrak kerjasama sehingga dia kita pecat, kita PHK, itu boleh kalau memang kondisi seperti itu. Tapi kalau memang kita mampu, ya lebih baik adalah kita juga tetap pekerjakan dia. Ya mungkin gajinya dipotong gitu ya, tidak utuh dibayarkan gajinya. Ini kalau memang memungkinkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang hukum menyewa tanah dan tidak turun hujan seperti biasa sehingga akhirnya kan rusak tanaman. Nah, apakah kemudian musibah semacam ini dianggap atau tidak? Maka beliau menjawab, kalau dia menyewa tanah untuk ditanami dan tidak turun hujan seperti biasa, maka dia boleh untuk batalkan kontrak berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan kalau tidak bisa dipakai tanah tersebut, maka sewanya batal, ya meskipun tanpa dibatalkan. Ini yang zahir, ini yang terlihat hukumnya dari dalil-dalil dan penjelasan ulama. Sementara kalau memang manfaatnya berkurang, artinya bisa dimanfaatkan tapi tidak maksimal, maka juga berarti biaya sewanya berkurang, ya, gaji yang kita bayarkan berkurang sesuai dengan berkurangnya manfaat. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ahmad, Ibn Hanbal, dan ulama lain, dan dikatakan berapa sewa tanah diiringi dengan adanya air secara wajar. Kalau dijawab 1000 dirham, lalu ditanya lagi, kalau misalkan curah hujan yang berkurang, kira-kira berapa jadinya? Ya biaya sewanya jadi cuman setengahnya, 500 dirham. Nah, maka berarti hak sewa tadi kita gugurkan separuhnya. Berarti kalau kita harusnya bayar 1000, ya kita bayar 500 dirham saja. Kalau rusak sebagian manfaat yang berhak didapatkan dalam akad sebelum menggunakan, seperti rusak sebagian barang yang dibeli sebelum kita ambil, ya. Kemudian begitu juga kalau tanah terkena hama, belalang, atau kena api atau musibah yang akhirnya merusak sebagian ladang, maka berkurang nilai sewa sesuai dengan berkurang dari manfaat yang didapatkan. Maka selayaknya sebagai seorang mukmin kita juga ada rasa kasih sayang, ya. Ada juga rasa saling bantu dan lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Apalagi kalau memang karyawan kita adalah orang lemah, yang miskin. Jadi jangan melihat dari satu sisi saja gitu ya. Jangan melihat dari satu sudut pandang bisnisnya saja, tapi juga kita ada sisi lain yang kita perlu lihat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mengasihi, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Irhamu man fil ardi, maka kasih sayangilah penduduk yang ada di bumi. Yarhamkumullah yarhamkum man fis sama, maka kamu akan disayangi oleh penduduk yang ada di langit. Itu poin kedua. Poin ketiga, ya, persyaratan pembatalan kontrak sewa ketika ada alasan darurat. Jadi kalau pemilik bisnis atau pegawai telah mensyaratkan adanya pembatalan ketika ada alasan mendesak, maka hal ini lebih layak lagi untuk membatalkan. Karena biasanya kita di dalam sebuah akad, ya, dalam akad kerja itu ada keterangan masalah pembatalan, exit kalau memang nanti ada wabah, ada yang lain, biasanya itu sudah tertuang dalam kontrak kerja. Dan ini berdasarkan sabda Nabi, al-muslimun ala syurutihim, ya. Jadi orang Islam itu sesuai dengan persyaratannya. Kemudian yang keempat, apa yang sudah disebutkan tadi terkait dengan pembatalan ataupun pemotongan gaji, ini adalah penjelasan dari perkataan ulama terkait masalah ini. Namun dari sisi praktek teknis, ya itu seringkali memang terjadi keributan ataupun mungkin dalam masalah eksekusi juga. Dan ini mungkin tidak bisa diselesaikan kecuali persidangan, bahkan sampai di demo dan yang segala macamnya. Apalagi kalau berhubungan dengan aturan pemerintah yang ada hak-hak pekerja di situ. Nah, maka kalau pemilik bisnis sudah menetapkan pembatalan, sehingga para pegawai bisa mengajukan keberatan ke komunitas ataupun asosiasi pekerja dan semisal dengan itu mengenai hak-hak mereka, sehingga nanti kita bisa temukan permasalahan-permasalahan ini. Kadang diputuskan oleh pemerintah, misalkan harus tetap lanjut kontrak dan melarang pembatalan, atau bahkan ya sudah dipotong gaji atau bisa di PHK. Ya ini kalaupun ada khilaf dan kemudian kasus sampai ke pengadilan, ya ini berarti ya tergantung keputusan pengadilan dan kebijakan pemerintah setempat juga, ya, karena mereka adalah regulatornya yang ngatur. Kemudian poin kelima, terkadang pemerintah juga memutuskan untuk mengganti gaji karyawan
atau pemilik bisnis ini kalau memang negara memiliki kebijakan seperti itu. Ini dalam rangka menghilangkan mudarat atau bahaya dan menjaga orang yang membutuhkan. Karena kalau business owner, pemilik bisnis sudah tidak memiliki cash flow, uang masuk lagi, ya mau nggak mau dia terpaksa harus pecat karena dia tidak memiliki uang untuk membayar, tidak ada penjualan dan yang lainnya. Nah, maka untuk janda, pengangguran dan semisalnya ini sebenarnya dikembalikan kepada kemampuan masing-masing negara untuk menetapkan maslahat dan mudarat yang menimpa mereka. Wallahu a'lam. Ini yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Anda silahkan bagikan video baca buku Fikih Muamalah ini, semoga bermanfaat, dan silahkan join dalam komunitas baca buku setiap hari.